lagi. Saya akan langsung mulai dengan eh, kita hari ini tentunya pengen bahas tentang financial planner ya, di mana kita semua pasti berurusan dengan yang namanya keuangan. Pasti kita akan pengen punya keuangan yang sehat. Gimana dengan cara budgeting hack, yaitu kita menghack otak kita supaya kita itu bisa menabung istilahnya gitu ya. Kadang-kadang ada nggak sih yang mungkin di sini yang ngerasa, waduh uang saya nggak pernah bisa ketabung atau cuman mampir doang dari gaji langsung habis. Tapi kalau yang sudah jadi pengusaha pasti nggak kayak gitu ya. Tapi hari ini saya bicara dari semua orang yang ya entah sebagai karyawan, entah sebagai pengusaha, mungkin uang tuh cuma numpang lewat. Nah, hari ini saya akan ajarkan gimana cara budgeting hack. Saya sendiri berlatar belakang lulusan dari IT BINUS, tapi saya mempelajari financial planner sudah cukup lama. Saya sendiri juga suka nabung dari sejak kecil ya, meskipun saya nggak punya orang tua. Justru masalah saya yang dari dulu itu yang pengen saya bagikan ke Bapak Ibu di sini semua. Jadi yang menjadi masalah adalah cerita saya itu bagaimana kita mengendalikan keuangan kita yang tujuannya semua pengen merdeka dalam finansial. Artinya bahasa lainnya adalah financial freedom. Di mana kalau saya cerita tentang masa lalu saya itu memang dari kecil Nggak sudah bisa nggak biasa percaya deh, kerja, kita tuh nggak ada gitu udah aja. biasa Pas cari nggak duit mau sendiri ya kayak gini karena ya, saya pokoknya aku nggak tetap punya orang ngasihin tua. sak mampuku deh Orang apa tua saya namanya. itu masih terlalu, Tapi kalau maksudnya ada yang nggak parete itu meninggal tadi di Istiqomah usia saya diem masih SD. Tuh, pakai tuh, budget terus papa malah saya. gitu. Untuk Kayak mama adik saya gereja itu itu kan ada adalah bangun. meninggal di usia SMA, tapi beliau sakit sejak saya kecil. Jadi saya memang dibesarkan dengan harus kerja keras. Tapi tak luput dari itu semua, saya selalu diajarkan oleh tante saya dan om saya gimana caranya tetap bisa menabung. Dan itulah yang saya ingin ceritakan. Ya memang akhirnya menjadi eh, merdeka dalam keuangan. Saya sejak kecil juga udah biasa ngebiayain keluarga ya. Udah biasain cari uang untuk cari makan sendiri dan segala macam. Itu sudah saya alami. Tapi kunci utamanya adalah mengendalikan keuangan itu sendiri. Dan biasanya orang tuh ketika ngalami masalah keuangan, mikirnya itu sebentar lagi yang dicatetin itu adalah pengeluaran-pengeluaran. Artinya kita fokus sama uang yang kita mau keluar terus. Kita tuh nggak pernah fokus dengan uang yang masuk. Jadi pengalaman saya selalu berpikir kalau saya punya pekerjaan nggak cuma satu jenis. Jadi saya itu waktu masih apa masih SMA gitu ya, masih SMA tuh mulai kerja sendiri. Sejak SD sebenarnya saya kerja. Tapi saya waktu liburan aja paling saya pekerjaan misalnya bikin es, kemudian ngelesin, kemudian juga bantuin tante dari sepupu mama itu di konveksi, nagih nagih arisan kayak gitu-gitu itu lumayan sih dapat income. Kalau liburan saya ambil kerjaan untuk jadi seorang apa ya namanya dulu ya pramu apa sih pramuniaga kali ya di sebuah kayak di Malang tuh saya kan asli Malang selalu ada expo gitu ya di situ kalau liburan itu tuh ya anak-anak yang sekolah liburan itu bisa kerja gitu ya bantuin dijagain expo itu jadi itu yang saya lakukan sejak saya kecil tapi ya itu tadi saya nggak pernah fokus dengan berapa sih biaya hidup saya gitu berapa sih kepengeluaran saya itu nggak saya pikirin yang saya pikirin adalah gimana saya dapat uang masuk. Jadi uang itu ngalir gitu aja. Dan memang apa namanya, akhirnya saya belajar gimana caranya menabung dengan benar. Dari saya belajar tentang financial planner ini, saya jadi mengerti apa yang harus saya sisihkan, gitu ya. Itu tentang meraih kemerdekaan. Oh ya, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu juga boleh scan ini atau saya nanti ketik ya, ketik di grup untuk apa mengisi Google Form untuk kehadiran hari ini kita akan main-main di akhir sesi ya. Saya kirim di grup untuk bisa dikirimkan. Oke. Jadi silakan ngisi ya supaya nanti kita bisa main-main di akhir sesi untuk undian GoPay.
Nah, ini eh, kesalahan-kesalahan umum yang bisa dilakukan orang. Pertama, nggak pernah bikin anggaran, sehingga nggak tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa mengontrol, dan tidak pernah akhirnya gagal untuk mematuhinya. Yang kedua adalah gaya hidup yang berkelebihan. Kita kadang-kadang pengeluaran terus-menerus melebihi pendapatan kita. Kadang kita nggak pikirin, pokoknya eh apa namanya? Yang penting belanjanya tuh impulsif. Saya juga terkadang suka kayak gitu. Makanya saya terkadang benci banget kalau namanya buka Tokopedia. Kadang-kadang jadi impulsif untuk belanja. Yang kedua, ketiga adalah kita nggak pernah punya dana darurat. Karena kan satu saat kita itu bisa aja yang namanya kondisi yang nggak terduga. Misalnya tiba-tiba genteng bocor, tiba-tiba mobil harus diperbaiki. Itu kadang-kadang akhirnya kita cut biaya yang lain karena nggak punya dana darurat. Yang keempat adalah kita kadang-kadang terlalu banyak hutang. Hutang yang berlebihan gara-gara konsumtif ya. Kadang-kadang kartu kredit atau kita pakai pay later atau pakai yang segala macam, kita lupa jumlah yang kita hutang sehingga menjadi beban dan numpuk. Yang berikutnya adalah ketika belanja impulsif tadi, termasuk ya membeli barang yang tidak perlu kadang-kadang. Kadang-kadang hanya keinginan sesaat tanpa perencanaan yang matang. Kalau uang masuknya banyak sih enggak apa-apa, tapi kadang-kadang gara-gara inilah kita jadi over. Tidak nabung dan tidak investasi. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka abaikan karena melakukan dengan sisanya. Kemudian tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Kadang-kadang kita nggak fokus tujuan kita mau ngapain nih. Kita nabung mau buat apa? Apakah kita ingin beli rumah ke depan? Apakah kita mau ingin punya program pensiun atau pendidikan anak yang sifatnya jangka panjang? Bukan nabung untuk beli sesuatu, ini itu salah. Kadang-kadang orang mikirnya adalah nabung untuk beli sesuatu atau targetnya kalau saya nabung, saya rencana mau beli baju ini. Saya nabung, saya rencana mau kemana gitu ya. Ya silakan-silakan aja, tapi pastikan punya tujuan yang jangka menengah, pendek, dan panjang nanti akan saya ceritakan. Terus kadang-kadang kita kurang edukasi secara finansial ya. Bersyukur kita bisa belajar hari ini bagaimana kita mengendalikan uang kita, bagaimana kita berinvestasi, dan bagaimana kita punya utang yang benar. Yang paling penting justru menurut saya ya, itu kadang orang mengabaikan yang namanya asuransi. Kadang kita memiliki asuransi itu dinanti-nantikan atau di nanti dululah, duitnya belum cukup, nabung aja nggak bisa. Justru padahal asuransi itu jagain keuangannya. Contohnya adalah kalau kita beli mobil. Kebetulan saya punya Wuling ya. Wuling itu pada waktu pertama kali keluar, itu tuh ban serepnya belum ada. Tentunya kita was-was ya, karena khawatir tiba-tiba bannya itu kempes. Karena ban wuling itu kan kecil ya, kayak bannya motor. Dan pasti resikonya itu akan lebih besar. Nah, pasti kalau kita nggak punya ban serep, kebayang nggak tiba-tiba di tengah jalan kita harus diderek tuh mobil kita, tentunya akan lebih mahal dan rencana kerja kita yang mau kemana gagal total pasti gara-gara mobil kita diderek. Nah, pastinya kalau kita ada ban serep, kita masih bisa menggantikan ban itu sehingga kita masih bisa melakukan perjalanan kita meskipun harus terlambat sedikit. Nah, itulah salah satu ketika kita mengabaikan asuransi. Karena asuransi dianggap pengeluaran yang memberatkan, padahal asuransi itu adalah menjaga atau mengendalikan kita. Justru kita itu pengeluarannya terkendali, biaya yang harusnya kita tanggung justru dialihkan oleh asuransi kepada asuransi. Jadi itu yang 9 dan ke 10 adalah mengandalkan satu sumber pendapatan. Dan ini yang paling salah. Kadang-kadang kita cukup puas dengan kerja di satu tempat atau cukup puas dengan punya penghasilan di toko, cukup puas dengan punya penghasilan si suami sedangkan istri nggak kerja. Hari ini satu penghasilan tuh kebayang nggak satu rumah tuh punya kerannya cuma satu. Rasanya gimana? Kalau kita kan sekarang di wastafel ada keran, di tempat cuci, di dapur ada keran, di kamar mandi ada keran. Di mana aja itu kita butuh keran itu kita pasang. Di luar kita mau siram tanaman juga kita ada keran. Kebayangkan kita kalau kerannya itu banyak. Nah, sama penghasilan itu sebenarnya keran di rumah kita apakah cukup cuma satu? Kalau kita punya banyak keran akan jadi lebih bagus. Jadi pastikan kita semua juga punya lebih dari satu penghasilan.
Kan seperti saya kalau diajarkan di tax planning itu pun juga kita jadi karyawan tapi punya UMKM, punya penghasilan komisi, kerja di MLM, di asuransi. Boleh-boleh aja. Kan nggak ada salah sepanjang waktu kita masih ada. Itu juga yang saya alami. Jadi saya sejak kecil meskipun saya kerja waktu sampai Jakarta pun saya pernah kerja di suatu perusahaan. Nah, saya tetap punya sambilan tuh. Jualan baju. Terus saya juga masih nyambil jadi programmer. Masih nyambil part-timer di tempat lain. Jadi saya nggak pernah puas dengan satu income. Itu dari dulu sampai sekarang. Dan itulah yang menjadi, karena kita tuh nggak fokus pada pengeluaran, tapi fokus pada gimana dapat uang masuk. Itu yang penting. Nah, ini eh, tonton video sebentar ya. Tak, semoga ini aman. Aduh, kayaknya nggak bisa. Hmm. Oke, kita tonton yang dari si ini dulu ya, Felicia ya. Kayaknya dia, eh, bentar. Oke, kita tonton dulu ya. Nah, ini ya. Ini dia 3 skill keuangan yang kamu wajib punya. Yuk cek kamu udah punya berapa. Pertama adalah menghasilkan uang. Semua orang udah tahu lah ya, masalah bisa atau enggak itu lain Bentar, bentar. Suaranya masuk gak tadi? cerita. Biasanya antara ya kerja atau bikin bisnis. Kedua adalah menyimpan uang. Nah, mulai susah nih. Karena kebanyakan orang tuh habis dapat uang, langsung di-spend, lupa disimpan. Tiba-tiba uangnya udah habis aja. Ketiga adalah mempekerjakan uang. Nah, ini yang paling susah. Ini kita mesti invest atau kita mesti gimana biar uangnya bisa berputar lagi dan menghasilkan uang ketika kita tidur. Kalau kita nggak bisa menguasai skill yang ketiga, mempekerjakan uang, berarti kemungkinan besar kita akan bekerja seumur hidup untuk uang. Karena uangnya nggak bisa kerja untuk kita. Nah, kalau kamu udah punya berapa skill keuangan nih? Oke. Tadi Felicia sedikit Keuangan kasih. yang kamu wajib punya. Yuk cek kamu udah punya berapa. Pertama adalah menghasilkan uang. Semua orang Menghasilkan uang, yang kedua adalah menyimpan uang, dan ketiga adalah bagaimana memperkerjakan uang. Jadi prinsipnya sebenarnya tiga hal itu sih di dalam mengatur keuangan. Oke, saya lanjutkan ya. Eh, jadi tentunya hal itu semua dimulai dengan kendali atau mengontrol keuangan. Karena sebagian orang kerja keras untuk menghasilkan uang, tapi orang itu nggak berhasil membuat uangnya yang bekerja untuk kita. Atau sebagian orang hidup bukan karena kurangnya penghasilan, tapi karena kurangnya kendali dalam mengatur kalau pengeluarannya. Jadi tiga langkah sukses yang pasti adalah Iya. kendali, yang kedua hemat, dan ketiga adalah untung. Jadi strategi ini tidak hanya berhubungan dengan perpajakan saja, dalam hubungan juga inheritance, tapi juga sama ketika ngomong soal keuangan, tiga hal penting itu adalah kendali, hemat, dan untung. Jadi strategi cerdasnya yang pertama sih kita kendalikan pengeluaran, kita kendalikan yang sebut dengan mengontrol keuangan kita, bahkan termasuk mengendalikan resiko. Jadi kalau kita hidup sehat bagaimana? Selain hidup sehat, sudah hidup sehat pun masih bisa sakit. Udah hidup sehat aja bisa kena kecelakaan. Jadi itu yang kita kendalikan. Kendalikan dari mana uang kita bisa kita atur supaya kita tuh pengeluarannya kemana. Dan yang kedua adalah hemat. Hemat tuh pasti tentunya pengeluarannya adalah sesuatu pengeluaran yang bukan impulsif, tetapi pengeluaran yang disadari sesuai dengan budget yang kita tentukan. Dan pengeluaran kayak gimana ya nanti kita akan bahas ya. Yang pasti dengan bijak. Dan yang terakhir adalah untung. Bagaimana kita tadi tuh menghasilkan uang yang bisa bekerja dari uang itu sendiri. Jadi kita kembangkan uang kita, investasikan dengan baik, dan yang pasti bisa menghasilkan passive income ke depannya. Ya, yang satu lagi yang paling penting kalau namanya untung itu kendalikan dalam hal pajak juga. Jangan sampai kita punya penghasilan-penghasilan ternyata pajaknya besar banget, karena itu penting sekali. Karena saya sendiri sangat penting kalau mengingatkan kepada klien saya. Contohnya dia pernah, saya punya satu klien yang income-nya banyak banyak banget. Dia sebagai komisaris di perusahaan gede gitu ya, sebagai perusahaan perusahaan asing bahkan ya.
kemudian dia komisaris di suatu asosiasi, terus kemudian dia juga eh, dapat gaji sebagai dosen, dia juga dapat gaji dari komisi, dapat gaji dari berbagai macam. Tapi sayangnya pertumbuhan hartanya itu dikit banget. Bahkan pernah ada seorang direktur perusahaan yang besar pun yang saya kendalikan, saya sampai tanya. Bahkan dokter juga ada yang saya handle ya perpajakannya. Makanya saya sangat terbeban untuk melakukan financial planner tuh. Kadang dokter ataupun yang orang yang sudah penghasilannya miliar-miliar pun, mereka tuh kadang nggak bisa membuat pertumbuhan dari asetnya cukup baik. Jadi saya sampai kaget. Loh dok, ini dokter kalau saya lihat dari biaya hidup dan segala macam, dengan penghasilan dokter segini, kenapa tabungannya cuma segini gitu? Oh ya, saya suka menolong keluarga gitu. Keluarga A, keluarga B, keluarga C, yang saya tolong banyak banget. Oh ya gitu. Atau dia terkadang nggak inget gitu ya membeli suatu barang yang barang itu ternyata bisa menghasilkan. Nah itu yang penting kalau dia beli barang ternyata dia kayak beli alat untuk di rumah sakit sehingga bisa dia sewakan tuh masih oke. Tapi kalau beli barang yang tadi juga ada ngobrol juga ya, beli barangnya tuh tanah dan bangunan banyak banget. Tahu sendiri tanah dan bangunan itu meninggalkan PBB, pajak PBB. Belum kalau bangunan itu ada kayak apartemen itu biayanya nggak kira-kira. Semakin banyak apartemen dan segala macam itu sebenarnya sudah bukannya kita makin kaya, kadang-kadang kita sebenarnya minus ya. Karena apa? Walaupun kenaikan aset itu bisa naik, tapi itu menjadi biaya, ada biaya yang harus kita tambahkan dalam hidup kita. Jadi yang paling penting adalah setiap orang itu pas kalau yang memiliki mimpi dalam mencapai financial freedom, artinya nggak kerja terus umur hidup. Ini Pernah kopi nggak ya? Anda tanya, kemana sih perginya gajinya Anda gitu ya? Sebutnya Terus apa? seberapa besar sih Premium. mimpi kita untuk pengen atau kita pengen ya udah saya kerja seumur hidup gitu. Apakah seperti itu yang pasti? Enggak ya, pasti kita pengen finansial kita kita punya mimpi untuk mencapai kebebasan finansial. Dan tentunya kalau bicara tentang uang pribadi, tentang uang yang bagaimana untuk mencapai tujuan kita dan enggak sampai kita stres. Nah, hari ini oleh karena itu saya akan bahas tentang budgeting itu kayak gimana, nabung kayak gimana, bahkan mengendalikan hutang dan termasuk investing. Saya sendiri sudah pernah mengalami sih masalah di hutang juga saya pernah, investasi bodong saya juga pernah. Yang pasti teks strategi ini udah bagian saya dan financial planning. Jadi intinya financial wellness is bagaimana kita mencapai konsistensi dalam kita punya effort dalam konsistennya. Jadi nggak semena-mena belajarnya hari ini selesai, besok pagi sudah lupa yang saya ngomong. Harapan saya Bapak Ibu sering-sering lah ikut seminar-seminar tentang financial planner, terus kita diedukasi untuk membuat kita semakin pandai dalam mengolah keuangan. Yang pasti secara landscape daripada keuangan kita hari ini merupakan di mana kita harus melalui namanya literasi keuangan, di mana kita harus memahami, menerapkan keterampilan kita secara efektif, termasuk mengolah keuangan pribadi, termasuk bagaimana menganggar, bagaimana menabung, gimana investasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lebih jago dari saya. Pasti ada lah ya Bapak Ibu di sini yang lebih kaya dari saya. Tetapi yang pasti apakah kekayaan itu kalau kita eh, cek kembali gitu ya, apakah kekayaan itu menjadi kekayaan yang bisa menghasilkan atau tidak? Jadi kita pasti membuat keputusan itu dengan tepat, terutama memungkinkan kita untuk mencapai keuangan yang stabil dan mandiri dan menghindari dari hutang yang berlebihan. Dan tentunya tujuannya untuk jangka panjang yang suka orang lupakan pensiun itu di nanti-nanti. Nanti aja dulu. Belum sekarang, saya masih umur 20, 30. Padahal kalau kita misalnya sebagai orang tua yang anak-anak kita sudah menginjak 20 sekian dan 30 sekian, nggak ada salahnya mengingatkan untuk menabung pensiun. Kemarin pun juga saya pulang ke Malang, II saya itu sangat hemat orangnya. Hidupnya sederhana, rumahnya sangat sederhana. Itu pun hari ini udah usia 70, udah tahu saya juga sebagai seorang finansial, nggak berhenti-berhentinya mengingatkan, jangan boros-boros, belajar ya nabung. Ingat hari tua, kan kita nggak selamanya kerja. Itu sih satu nasihat yang sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana kita punya financial goal yang pasti kita bangun langkah-langkah kerjanya gimana mencapai financial wellness. Secara spesifik kita ingin dicapai jangka waktu tertentu dan mengarahkan kepada
kedisiplinan yang terarah nih yang penting nih ya. Yang pertama adalah kita punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek dalam 1 tahun, jangka menengah dalam 3 tahun, dan lewat dari 5 tahun adalah jangka panjang. Pasti punya dream, seperti saya juga punya dream. Saya pengen bangun tempat tinggal yang layak di Kota Malang. Saya bisa santai, bisa jum-jum bersama dengan Bapak Ibu di sini, tapi berada di Kota Malang. Karena Kota Malang itu adalah kota yang sangat dingin, saya sangat dambangan ya tinggal di sana. Dan gimana juga punya investasi goalnya. Jadi investasi yang seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalau saya terus terang ditanyain, Ibu Feni, di mana investasinya? Saya selalu bilang investasi lebih banyak di asuransi. Loh kok di asuransi? Iya, karena satu di asuransi itu bebas pajak. Kedua, pencairannya mudah buat anak-anak saya. Ketiga adalah hasilnya pasti, karena saya tidak pernah menempatkan di unit link, saya menempatkan di tradisional. Kemudian, selain itu saya selalu numpuk-numpuk semua pensiun saya di situ. Jadi saya nggak pernah berpikir punya pensiun adalah anak saya. Ada nggak sini? Nggak ada ya yang berharap pensiunnya dari anaknya. Jadi dana pensiunku bukan anakku, bukan dana pensiunku. Terus belajar melalui financial literasi dan yang pasti yang penting adalah kita mempelajari cash flow. Cash flow itu adalah dibentuk dari controlling pengeluaran, controlling hutang, kedisiplinan dan terus menabung dan menyelesaikan tujuan keuangan kita untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi hari ini fokusnya adalah kita bicara cash flow, protection dan investment. Yang mana cash flow itu bicara tentang budgeting, saving dan hutang. Budget itu sendiri perencanaan penggunaan uang kita mau kemana dan kita kontrol simpanannya kita mengurangi stres dan mencapai goal. Nah, awalnya ketika kita menentukan budget itu ditentukan dari yang pertama. Kita create budgetnya berdasarkan fokusnya pada income. Sekali lagi ya, fokusnya pada income. Perbesar income-nya, jangan pikirin saya mau keluarin duit buat apa ya. Nah, itulah yang nggak ada habis-habisnya. Karena kalau saya percaya dengan law of attraction, semakin banyak yang kita pikirkan tentang pengeluaran, pengeluarannya terus datang kayak magnet. Tapi kalau kita mikirnya income, income lah yang datang. Bapak Ibu mau dong income yang datang bukan pengeluaran yang datang ya. Terus kemudian daftarkan secara mana yang fix, mana yang variabel. Terus gunakan spreadsheet atau berupa Excel atau aplikasi yang bisa nyatet. Kemudian ingat alokasi ada berdasarkan kebutuhan, berdasarkan ingin atau tabungan. Jadi needs, want, and saving. Kemudian kita harus sering review setiap bulannya. Nah, budgeting tipsnya ini yang terpenting. Orang berpikir kalau Bapak Ibu seringkali 50, 30, 20. Apa sih 50% dari kebutuhan, 30% dari keinginan, baru saving. Biasanya orang berpikir sisanya di saving 20%. Kalau saya enggak, saya kebalik. Cara kerjanya adalah kita dari 20% dulu. Kendalikan 20% itu untuk disisihkan dulu, ditabung. Karena apa? Kalau kita budgetingnya kebutuhan dulu, akhirnya cuma sisanya dan belum tentu ada sisanya. Jadi yang pertama tuh ya sudah rutin 20% dipisahin mau kemana. Dan yang 30% itu berdasarkan keinginan. Nah kita kalau bisa kita kurangi. Kalau nggak perlu ya kita tabung aja. Kita maksimalkan diinvestasikan. Kemudian juga baru sisanya kebalik, sisanya untuk kebutuhan utama. Jadi gaya hidup tuh boleh dibudget, tapi budgetnya kalau memang bisa dikurangi, dimasukkan investasi. Tapi kalau nggak bisa dibudget, kita tetap over dari gaya hidupnya. Ya gaya hidupnya diirit-irit lah istilahnya gitu ya. Baru kebutuhan hidupnya kita dari sisanya. Jadi gunakan tadi aplikasi untuk mencatat dan ingat, prioritaskan pengeluaran yang penting. Bukan kita itu, kalau saya pernah punya ya salah satu orang masih muda. Saya tanya, dia gajinya 10 juta nggak tetap kurang. Gajinya 20 juta tetap kurang. Gajinya 30 juta tetap kurang. Karena saya tanyain, dia punya sederetan rencana pengeluaran yang nggak ada habisnya. Ya sampai kapan dia itu bisa nabung? Bahkan dia tuh sudah susah-susah nabung gara-gara punya anak aja dia nggak bisa punya dana darurat dan akhirnya dia malah
kayak asuransi diputuskan. Nah, itu sesuatu yang salah. Padahal asuransi adalah bagian yang auto saving. Jadi ada produk yang Bapak Ibu miliki yang bisa auto saving untuk menyisihkan lebih dulu setiap tahun, setiap kali secara rutin. Jadi bagaimana membangun masa depan kita? Yang pasti kita mesti punya emergency fund, punya goals akan datang, dan punya security finansial. Jadi punya yang ngejagain duit kita. Yang pertama, kalau ngomong masalah saving kan ada saving tabungan biasa, ada tabungan yang berupa high yield saving yaitu yang bisa kita lakukan dengan gampang nabungnya, juga dengan mudah ya pencairannya. Jadi pakai program-program sekarang banyak bank yang sudah menawarkan online. BCA pun ada, bank hampir semua bank punya online sekarang. Itu salah satu adalah high yield saving. Jadi dengan mudah di saving. Jadi kalau pastikan orang-orang itu saya hampir jarang pakai cash. Jadi saya rata-rata semuanya sudah orang transfer saya dibandingkan orang karena kalau transfer kita mudah saving dan kita langsung bisa. Dulu pernah ya di BCA tuh hubungi saya. Kenapa ibu nggak punya deposito di BCA? Saya cuma bilang BCA itu kuno. Saya bilang kenapa? Karena nggak bisa deposito melalui aplikasi. Nah, sejak masukan itu nggak lama kemudian BCA baru bikin bisa deposito melalui online. Dulu nggak bisa. Terus saya bilang saya milih deposito di tempat lain. Karena apa? Saya lebih suka kontrol uang itu saya sendiri dan saya masukin sendiri. Jadi saya nggak harus ngantri ke bank hanya untuk deposito. Demikian juga auto saving account-nya. Itu yang pasti ASA ini adalah salah satu mendisiplin kita menyisihkan uang lebih dulu. Yang mana tadi bilang, kita penting yang namanya pay yourself. Jadi bayarkan diri sendiri. Jadi saving strategi itu adalah bagaimana kita punya niat baik, strategi yang cerdas, punya tujuan tabungan yang jelas, kita mau, ya kan, misalnya saya pengen punya pensiun sebesar 10 miliar misalnya. Hitung 10 miliar sisa berapa tahun lagi kita kerja, kita harus saving berapa. Jadi lakukan dengan pay yourself first. Jadi utamakan untuk automatic saving. Pay yourself. Nah, ini nanti akan ada banyak produk yang sangat bagus yang membuat pay yourself first. Kemudian buat spesifik tujuan tabungan dan kurangi pengeluaran yang nggak perlu. Temukan cara menabung yang kreatif dan yang pasti ciptakan budaya menabung. Jadi saya sangat senang sekali kalau bicara masalah nabung. Karena nabung itu sudah jadi kebiasaan saya sejak usia kecil. Sampai saya sudah besar, hari ini pun ya bisa membuktikan di mana the more you learn, the more you earn. Jadi semakin banyak kamu banyak belajar untuk menabung dan kamu akan mendapatkan banyak itu dikatakan oleh Warren Buffett ya. Dan yang penting itu adalah bagaimana memanage ke hutang secara bijaksana. Ya, utang itu menjadi beban keuangan yang signifikan terutama kalau kita salah langkah gara-gara nabungnya di ojol atau nabungan dengan bunga yang tinggi tanpa kendali. Buka lubang, tutup lubang, buka lagi lubang lagi lebih besar, tutup lagi lubang, nggak ada kelarnya. Jadi kita kayak serasa hutang itu seperti nggak ada selesainya. Ya kalau hutang itu, kalau hutangnya misalnya untuk investasi rumah gitu ya, saya juga nggak berasa tuh saya hampir berapa apa properti yang saya miliki dengan cara saya paksa membelinya dan puji Tuhan sampai hari ini saya sudah lunas semua rumah yang saya miliki, apartemen yang saya miliki karena itu adalah salah satu bagian good debt ya yang bisa menghasilkan investasi. Tapi jangan banyak-banyak juga karena sekarang ini rumah dan apartemen itu kan meninggalkan biaya ya Bapak Ibu ya. Terus ada debt yang jelek, yaitu hutang yang jelek, yang pasti konsumtif. Ini dicicil, beli ini dicicil, nggak ada kelar-kelarnya. Itu kan akan meninggalkan. Yang pasti yang membuat kita hutang memang lewat kartu kredit, lewat ada kalau orang-orang yang di luar negeri biasanya bisa student loan atau personal loan. Yang pasti kendalikan ini semua hutang dengan cara bijaksana. Nah, juga ada kalau sekarang ini kita sudah terbelit hutang nih. Nah, coba buat rencana strategi. Saya pernah saya ngalami terbelit utang. Itu di usia masa sulit ya. Kalau belajar numerologi itu kadang kita tahu di usia-usia sulit. Kebetulan usia-usia sulit saya di usia 29 30. Menurut numerologi saya harusnya menikah di usia 30.
Tapi saya udah menikah di usia 27. Berarti ya pernah saya ngalami usia 27 sampai 30 tuh masa yang sangat krisis sekali. Utang lumayan banyak ya karena kan kebutuhan sangat banyak. Waktu itu sempat ngalami krismon di tahun 98 ya. Jadi daftar hutang itu saya mulai mulai rekap. Daftar hutang berapa bunganya, terus hitung kapasitas kemampuan kita untuk mengangsur. Prioritaskan hutang yang suku bunganya tinggi kita lunasi dulu atau kita bikin apa dibikin kayak ditutup terus dibikin yang kredit yang lebih murah gitu ya, bunga yang lebih rendah. Kemudian pasti kita gunakan repayment metodenya dengan cara metode bola salju atau snowball method, lunasi saldo yang terkecil. Baru gulung pembayaran tersebut di tempat yang lebih besarnya. Jadi pelan-pelan yang kecil dilunasi dulu supaya nggak jadi beban yang besar. Kemudian ada juga pakai metode tanah longsor atau avalanche method yang lunasi hutang dengan tingkat bunga tinggi tanpa mempertimbangkan saldonya. Kalau saldonya besar atau kecil, yang penting bunganya ini mahal banget nih. Ini dilunasi dulu. Jadi itu cara mengkontrol hutang. Yang pasti kita mulai juga mengabaikan hutang dengan cara strategi proaktif atau supaya kita nggak terjumus hutang yang nggak perlu ya. Hidup sesuai kemampuan kita. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah. Hindari inflasi gaya hidup. Jadi hati-hati. Income besar, gaya hidup juga makin besar. Itu banyak sekali orang alami. Semakin besar income-nya, semakin besar pengeluarannya. Terus gunakan kartu kredit. Jadi jangan sampai dulu 30 juta cukup. Begitu income tambah gede, 40 juta nggak cukup. Begitu income tambah gede, 50 juta nggak cukup. Lama-lama mencapai ratusan juta. Yang pasti kita gunakan kartu kredit secara bertanggung jawab dan yang pasti hindari hutang yang nggak perlu. Nah, yang paling penting yang kedua adalah yaitu literasi keuangan. Yang pertama tadi masalah cash flow. Sekarang kita bicara mengenai proteksi. Bagian kedua ini seni sehat dalam keuangan. Sebagai smart spending habit, bagaimana kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sangat bijak ya, yang sangat cerdas untuk mengatur keuangannya, yaitu ada dua, emergency fund dan insurance fund. Nah, ada orang yang bilang, saya beli insurance nanti ya emergency fund-nya kalau sudah ada. Karena emergency fund dibutuhkan 3 sampai 6 kali pengeluaran. Contohnya kalau pengeluaran Anda 30 juta, setidaknya Anda punya cash money yang ready. Ya boleh dibentuknya deposito, karena deposito pun bisa di-break. Jangan taruh di tabungan angkring gitu, karena ngelihat angka itu kadang-kadang suka bisa dipakai sembarangan. Jadi 30 juta misalnya. Jadi setidaknya punya 90 juta cash money yang ready di deposito. Karena deposito itu adalah short term yang bisa kita. Jadi jangan ngambil yang deposito setahun ya, ngambilnya deposito yang bulanan karena tapi dengan arrow. Jadi kalau cut off kita pada saat butuh ya sudah di saat itu kita break gitu ya. Dan itu kan tiap bulan kita bisa lakukan. Itu yang saya lakukan. Saya selalu punya eh, emergency fund yang saya siapkan di bentuk deposito. Dan itu ditaruh di tadi tuh yang tabungan yang online ya, yang mudah dicairkan dengan sewaktu-waktu, nggak harus ke bank. Karena suatu saat kita lagi di luar negeri pun, kalau dengan online kan mudah untuk dicairkan. Tetap meskipun emergency fund itu butuh, insurance juga sama pentingnya butuhnya. Nggak nunggu emergency fund terbentuk dulu. Bisa berbarengan, karena insurance juga bisa punya produk-produk yang nilainya bisa menjadi emergency fund. Pada saat kita butuh, itu ada nilai tunai yang dijamin yang bisa kita pinjam. Jadi sebenarnya protection itu hal yang berbarengan gitu ya antara emergency fund dan insurance. Jadi karena ada tiga resiko utama. Pertama adalah inflasi yang tentunya menurunkan daya beli kita, kebutuhan kita makin banyak, sedangkan penghasilan kita nggak makin besar, jadi inflasi. Jadi antara pertumbuhan income kita dengan pertumbuhan biaya kita, gedean pertumbuhan biayanya. Yang kedua mungkin kehilangan pekerjaan karena ketidakpastian finansial ini membuat kita itu butuh dana darurat. Nah, kalau punya pekerjaan yang ingin berkesinambungan, silakan join bersama dengan saya. Karena saya adalah pekerjaan yang anti badai, yaitu di Sekwis. Yang mana membuat kita semuanya bisa punya pekerjaan yang nggak pernah bisa dilawan oleh apapun. Pada saat kita mengerjakan dengan rajin, hasilnya juga rajin masuk. Gitu. Kalau kita malas jalan, ya malas juga income-nya. Terus yang ketiga adalah kesehatan yang buruk. Kadang-kadang kita nggak bisa memprediksi
ada orang yang bilang saya nggak butuh asuransi, saya tak jaga kesehatan. Itu teman saya pernah ngomong kayak gitu karena gara-gara premi asuransi naik terus, apalagi asuransi kesehatan. Terus dia bilang, Van, aku ndak ikut dulu ya, nggak tak lanjutin, aku tak jaga makanan. Saya tahu dia itu sudah diabetes gitu ya. Terus saya bilang, loh, sejaga-jaganya kesehatan kamu loh. Saya ada nasabah yang benar-benar jaga kesehatan, tapi sakitnya bukan karena sakit, tapi karena kecelakaan. Cuman kepleset gara-gara nginjeknya piamannya sendiri gitu. Habis ratusan juta karena tulang tangannya tuh patah. Bukan cuman itu, kita bisa menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya pun tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya tetap sehat. Ada yang berani jaminan saya sehat selamanya dengan jaga kesehatan? Saya rasa nggak ada ya. Tetap kesehatan itu bisa menjadi sesuatu resiko yang kita nggak tahu. Itu menjadi pengeluarannya tak terduga jumlahnya. Terus inflasi itu 8% dan kita tahu secara signifikan pasti butuh biaya akan makin tinggi. Dalam mengendalikan risiko sendiri merupakan memproteksi keuangan kita jangka panjang. Jangan sampai kita cuman pernah ya satu nasabah saya itu pernah cerita. Kakaknya itu ingin dia ajak untuk beli asuransi kesehatan, ingin direferensikan ke saya. Tapi dia bilang, sorry Van, kakak saya nggak mau, alasannya dia sudah punya banyak LM. Jadi LM itulah nanti yang dianggap sebagai asuransi sebagai pembayar biaya kesehatan. Bapak Ibu, kata-kata ini adalah doa loh. Bahaya sekali. Kalau sampai dia bilang LM itu akan menjadi biaya kesehatan dia. Gak lama beneran dia kena satu sakit yang kena virus yang sangat lumayan kalau nggak di itu langsung bisa bisa mematikan. Nah itu virus ini nggak diduga dan dia harus dilarikan ke Singapura dan itu uang LM-nya terus terang habis hanya untuk mengobati dia untuk sakitnya. Jadi jangan sampai pernah bilang saya nggak perlu asuransi karena saya cukup punya uang banyak. Hati-hati ya Bapak Ibu karena ucapan kita bisa jadi doa. Dampak keuangan itu adalah pengeluaran yang tidak dilakukan secara saya coba mute dulu sebentar. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya ya bagaimana mengontrol keuangannya karena saya sendiri juga eh, belajar juga dalam hal ini. Siapa tahu dengan pertanyaan Bapak Ibu saya jadi mikir gitu ya. Oke, dampak keuangan serius itu pengeluaran yang nggak terkendali. Tapi kalau premi asuransi itu dikendalikan. Jadi pernah ada satu nasabah saya bilang, saya sudah bilang sama anak-anak saya, meskipun masih makin tua, makin asuransi kesehatan makin mahal, tetap bagaimanapun juga kamu mendingan bayar premi asuransi atau tiba-tiba mama sakit, kena jantung habis 500 juta, kamu harus keluarkan uang itu. Lebih baik kan mengendalikan sebesar premi doang kan, daripada resiko yang lebih besar, sehingga kita itu bisa mengalihkan resiko yang harusnya kita tanggung, kita berikan kepada perusahaan. Jadi ceritanya adalah kita mengalihkan resiko kita baik secara keuangan kita yang nggak terduga munculnya, karena kesehatan juga siapa sih yang nggak kepingin sehat. Kalau kita punya uang, kita bisa berobat dengan nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah apa kayak merasa terbebani karena biaya yang sangat besar. Kalau kita punya hidup sehat ya kita bisa bekerja lebih baik. Dan yang tentunya ada juga asuransi kerugian yang Bapak Ibu mesti miliki juga kalau rumah, mobil itu penting. Nah, itu salah satu mengendalikan resiko. Jadi kenapa kita perlu yang namanya proteksi. Dan saya belajar dari beberapa, ini saya tanya ya di ChatGPT, asuransi itu datang dari mana sih? Ternyata dari dua konsep, konsep kemungkinan atau probabilitas kerugian dan dana kolektif. Jadi ini rumusnya ada, rumus matematika yang lumayan jelimet. Terus kemudian dana kolektif ini ada rumusnya. Jadi mereka pakai perhitungan yang sangat logika banget, yang sama sangat matematikal banget. Yang pasti asuransi itu bukan datang dari sesuatu yang kayak gambling gitu bukan, tetapi sesuatu yang memastikan kita itu nggak sampai nanggung kerugian atau resikonya. Yang ketiga, literasi keuangan yang penting adalah investasi, karena investasi adalah bagian untuk mengakumulasikan kekayaan yang perlu dipertimbangkan. Investasi yang bisa menghasilkan income kalau bisa ya. Jadi investasi jangan cuman
beli rumah tapi nggak bisa menghasilkan, beli tanah juga nggak bisa menghasilkan, beli apartemen nggak tersewakan. Saya punya sih satu apartemen dan satu apa namanya kios itu ngambil sekarang nganggur. Akhirnya ya kebetulan apartemen itu dipinjam sama om saya nggak menghasilkan, tapi setidaknya nggak membebani biaya saya untuk biaya bulanannya, karena kan biasanya ada service charge yang harus dibayar setiap bulan, ada EPL ya. Tapi yang pasti dengan demikian ya saya punya investasi itu gagal, tapi yang lain saya masih bisa menghasilkan. Dan investasikan instrumen keuangan dengan aman. Yang pasti kita tahu ya banyak sekali keinginan-keinginan, jangan sampai karena tergiur dengan investasi dengan bunga tinggi itu investasinya bodong. Jangan pernah percaya. Saya sudah ngalami beberapa kali dan bahkan pernah juga yang kasus-kasus yang dulu tuh investasi bodong sampai dipanggil ke Dirjen Pajak juga pernah. Jadi hati-hati kita dengan investasi, jangan tergiur yang sangat tinggi. Kalaupun Bapak Ibu dengan usia yang ya mungkin seperti saya yang sudah memasuki usia generasi apa generasi di atas milenial itu ya, pastikan Bapak Ibu juga lebih cari yang aman-aman aja gitu ya. Yang pasti kita pengen uang kita bergerak, ber- bertumbuh, yaitu membuat growing, kita punya wealth, kita punya kekayaan, ada bisa pakai saham, bisa pakai obligasi, bisa pakai mutual fund atau kripto. Itu uang masa depan. Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkannya kalau saya sih pajak ya. Terus kemudian yang paling penting di dalam growing your wealth itu adalah retire accounts. Jadi jangan sampai nggak punya program pensiun apapun. Jangan pernah puas dengan JHT yang diberikan oleh kantor. Karena kan itu berapa kecil sih dari gaji. Bayangin cuma menyisihkan nggak nyampe 5% ya dari income untuk disisihkan. Itu pasti hasilnya kecil banget. Suatu saat kita pensiun ya nilainya sangat kecil. Jadi pastikan kita melakukan dengan retire. Bahkan kalau Bapak Ibu punya perusahaan, bisa dipakai sebagai alat tes planning ya. Dimana kalau program pensiun ini, kalau punya PT, silakan bikin pensiun untuk diri sendiri. Kalau PT, kalau CV nggak bisa. CV hanya bisa membuat pensiun untuk karyawan. Tapi untuk diri sendiri, ya retire-nya nggak bisa kurang eh, dari CV. Kalau PT bisa. Jadi silakan dari PT itu bikin program pensiun sebanyak mungkin buat pemegang sahamnya. Karena itu adalah salah satu tes planning terbaik untuk tabungan jangka panjang. Dan untuk tipsnya investasi mulainya dari sekarang, jangan nanti-nanti. Dan diversifikasikan bukan di satu jenis. Dan kalau bisa minta saran profesional yang pahami resiko dan imbalannya. Yang pasti retire itu adalah sebagai secure your golden years ya. Jadi di masa golden years kita, di masa kita pensiun itu, ya yang pasti kita punya secure money ya. Kita nggak jadi eh, apa sandwich generation. Karena kalau sampai anak kita adalah dana pensiun kita, kita sudah jadi sandwich generation. Karena mereka yang masih muda harus nanggung keluarganya, anak-anak kita, terus nanggung kita lagi. Kebayang nggak nanti mau beli kulkas saja ngarepin dari anaknya. Mau pergi jalan-jalan ngarepin dari anaknya. Mau berobat ngarepin dari anaknya. Kita berharap setidaknya punya rencana masa depan yang baik dengan menyusun pensiun, yang penting menjamin keamanan finansial kita, dan yang pasti cerdas dalam investasi dan melindungi diri sendiri dari meminimalkan risiko supaya risiko kita nggak jadi beban buat anak-anak kita, nggak jadi sandwich generation. Dan ini sebagai pengetahuan bedanya apa sih dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun pemberi kerja kalau punya pensiun sendiri sama DPLK sama DPPK itu apa bedanya? Pasti semuanya bedanya di pajak ya Bapak Ibu. Pajaknya itu semua kena final. Kalau dana pensiun dari lembaga asuransi, ini kabar baiknya dan luar biasanya adalah bebas pajak. Jadi sarankan perusahaan Bapak Ibu tempat bekerja kalau Bapak Ibu karyawan, silakan beli dana pensiunnya jangan di DPLK maupun BPPK karena terima pensiun nggak kena pajak. Sedangkan dari asuransi bebas pajak. Dan apa bedanya juga dengan JHT? JHT itu ketika suatu saat kita break tengah jalan sebelum pensiun, kita mau ambil, itu kena pajaknya seperti gaji karyawan, kenanya progresif. Sedangkan kalau misalnya perusahaan itu membuat program pensiun pesangon sendiri dari dana pensiun eh, pemberi kerjanya sendiri, itu juga
pajaknya progresif pesangon. Sedangkan yang dari lembaga asuransi sekali lagi manfaatnya bahkan waktu meninggal ada leverage yang dia dapat, ada faktor pengali yang didapatkan. Bahkan kalau ditambah sakit kritis juga bisa ada faktor pengali yang didapatkan. Jadi bukan jadi objek pajak ketika terima, bahkan ketika apa dibayar pun bisa mengurangi pajak ketika dibeli di perusahaan. Ini saya bawakan kemarin di BNI Live ya Bapak Ibu untuk menjelaskan ini yang merupakan undang-undang dari PSAK 24. Kemudian teks strateginya yang pasti keeping more of your money. Jadi kita benar-benar pengen punya rencana pajak yang bukan hanya melakukan tax evasion, tapi kita bisa tax saving dan avoidance sampai dengan 0%. Kalau Bapak Ibu pengen ikuti seminar saya di Tax Haven. Di situ seminarnya sangat lengkap buat Bapak Ibu. Dan yang pasti yang akhir dari semuanya ini disebut dengan perencanaan keuangan atau financial planning. Bagaimana kita menyediakan peta jalan untuk mencapai tujuan kita. Karena kalau kita misalnya ingin seperti seorang melakukan perjalanan. Dari saat awal kita ingin berangkat, kita bikin perencanaan ya. Pasti kita dengan misalnya hari ini saya ingin jalan-jalan ke negara A. Pasti saya bikin perencanaan, saya nanti mau mampir kemana aja ya. Mau berapa hari ya. Saya butuh uang tiket berapa ya. Saya mesti beli hotel di mana ya. Dan itu semua itu perlu perencanaan. Jadi sampai mencapai tujuan itu pun pastikan perencanaan itu dengan matang. Jangan sampai kita sampai di suatu kota itu, hotelnya saya pernah pergi ke suatu negara di New Zealand. Saya salah order gitu. Ordernya tahun 2000, waktu itu tahun berapa ya? Anggaplah waktu itu pergi tahun 2023. Saya salah tahun 2024 gitu. Jadinya kayak tahun depan gitu. Nggak dilihat-lihat gitu. Jadi akhirnya hari itu saya nggak dapat hotel, mendadak saya beli hotel. Nah itulah suatu perencanaan yang salah ya akhirnya, karena kita nggak memperhatikan dengan detail. Yang pasti ada goal jangka panjang, ada goal jangka pendek. Kita tetapkan tujuan sampai dengan tujuan dengan baik. Kita juga dalam perjalanan hidup kita jangan sampai banyak masalah yang membuat kita nggak bisa mencapai tujuan. Ya, dalam itu semuanya pasti butuh profesional. Di sini ada teman-teman Bapak Ibu yang diundang oleh agen asuransi. Silakan bisa ngobrol dengan yang mengundang. Dan sekali lagi untuk absensinya kan kita akan mengadakan itu ya, mengadakan undian seru-seruan. Ini saya kasih lagi linknya. Sorry, salah. Bukan yang ini. Maksud saya yang ini ya, untuk isi di Google Form absensi hari ini. Kok ini lagi. Silakan absensi ya supaya nanti kita bisa kumpulkan. Yang pasti kalau saya rangkum ini semua, situasi keuangan tuh pasti kompleks ya. Ketika Bapak Ibu butuh gimana ngadepin keuangan, tadi pagi juga saya dihubungi oleh seorang yang high net worth ya. Gimana caranya membuat logam mulia itu aman ketika diwariskan dan ketika dia mau nikmati. Investasi yang jelimet juga gitu ya, peristiwa besar dari hidup Anda mau menikah, mau melakukan maaf kata perceraian, inheritance itu adalah sesuatu peristiwa yang besar. Terus kurangnya pengetahuan kita membuat kita nggak percaya diri. Dan yang pasti retire plan dan estate planning itu sangat penting. Kalau butuh bantuan silakan secara komprehensif silakan menghubungi kami semua ataupun saya dan ingin seorang profesional dalam merencanakan saat ini. Dan tentunya itu semua journey kita dengan budget, dengan penghematan, dengan strategi utang, dengan informasi investing yang tepat dan proaktif dalam planning. Tujuan kita adalah financial wellness yang hanya tidak butuh satu kali aja untuk pencapaiannya, tapi sebagai ongoing journey, yaitu suatu perjalanan yang panjang untuk belajar dan terus mengadaptasi, yang mana financial journey kita dimulai dari sekarang. Mulai dari untuk mencapai finansial yang wellness, meraih kemerdekaan finansial secara cerdas, dengan kendali, dengan berhemat, dan untung. Tentunya financial education yang lain, Bapak Ibu bisa ikuti seminar saya ada 2, ada nanti
tanggal 26 itu membahas tentang strategi cerdas efisiensi pajak dalam hal transfer kekayaan. Dan yang kedua adalah dalam hal transfer kekayaan itu termasuk warisan ya, dimaksudnya adalah warisan maupun hibah. Terus kemudian juga bagi Bapak Ibu yang suami istri yang perlu pisah harta apa enggak ya? Terus hubungannya apa ya antara suami dan istri ketika pisah harta? Kerugian suami apa? Kerugian istri apa? Terus yang pasti strategi untuk efisiensi pajak anti pilot dan anti sengketa. Silakan hadir di tanggal dan daftar tanggal 28. Kalau ini tinggal klik apa scan ininya, kalau yang ini tinggal ketik www.venesuelachannel.com ya. Oke, resolusinya saya berikan satu contoh yang mana Sekus mempersembahkan yang luar biasa buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa contohnya bisa ditawarkan buat anak-anaknya. Kalau buat orang tua nanti ada khusus berbeda. Di usia 35 misalnya dia pengen menabung taruhlah selama 5 tahun aja. Karena nih orang lumayan gajinya sudah tinggi. Dan dia mulai menyisihkan selama 5 tahun cuma 50 jutaan. 52 lah hampir ya. Nah, tahun 55 dia dapat pensiun 100, tahun 60 dapat 100, tahun 65 dapat 100, tahun 85 dapat lagi 300. Nah, buat pengendali resikonya Pak, suatu saat jika dia mengalami sakit kritis, dokter bilang suruh istirahat, dia pasti butuh pengganti income. 300 juta akan cair dan premi menjadi bebas. Nah, ataupun saat yang nggak paling disenangkan adalah ketika tutup usia. Di situ ada dana 900 juta untuk income keluarganya sampai dengan 1,2 miliar. Itu contoh. Tapi kita berharap bisa hidup panjang ya. Jadi sehingga di usia 100 pun kita menikmati uangnya. Selain tadi udah dana pensiun 100, 100, 100, 300. Di usia 600 pun kalau emang Tuhan izinkan ya kita bisa terima 600 ataupun tutup usia. Itu merupakan uang yang benar-benar cair keluar ya. Dan Sekus akan menggantikan juga ketika sakit kritis. Jadi tetap berjalan, pensiun tetap dapat, stop bayar ketika sakit kritis. Dan hasilnya itu kalau di total itu dari premi dibayar dengan 1,2 itu cuma 21%. Artinya seperlimanya doang premi yang dibayar dan yang didapatkan 5 kali lipatnya. Pastikan Bapak Ibu juga memiliki produk yang luar biasa ini dengan 4-in-1 ini yang mana itu hasilnya pasti dijamin, tidak tergantung investasi dan ini contoh tabelnya. Kalau misalnya 50 juta mahal banget Bu, ada yang murah. Ya, yang murah itu adalah misalnya dibikin lebih panjang dari 10 tahun dengan yang didapat sama persis. Nggak berbeda. Ya, tergantung dari budget. Kalau emang cuma 3 juta ya mau tiba 3 juta pun nggak apa-apa. Nanti paling itu hasil pensiunnya yang diatur. Mau yang lebih panjang atau bagaimana. Setidaknya kita menyisihkan 10-20% dari income kita untuk pensiun tadi. Tabelnya seperti ini. Dapatnya hasilnya pasti semuanya dijamin. Ini program yang dipersembahkan oleh Sequis. Yang pasti kita bisa step pertama adalah langkah berani untuk memutuskan saat mampu mengendalikan. Karena saat sehat ya. Kalau sudah nggak sehat, setiap tindakan kita akan diperuntukkan oleh waktu yang terbatas. Saya Huifun Feni, ya nama saya lengkapnya itu ya. Sebagai founder jasa kolaborasi utama ketika Bapak Ibu ingin konsultasi pajak, juga sebagai bisnis partner dari Sekus Victory West 2 yang mana ingin memberikan tadi, mempersembahkan produk tadi, silakan kalau ingin tanya, banyak produk yang lain, banyak produk dana pendidikan, terutama kalau Bapak Ibu punya anak yang masih balita atau orang tua kalau ngasih ke cucu kan susah. Berikan produk-produk seperti dana pendidikan untuk cucu-cucunya itu sangat bagus. Banyak sekali nasabah saya itu rata-rata usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Tapi mereka membelikan cucu-cucunya. Termasuk juga bisa reinvestasi dari dividen dan penghasil luar negeri. Diberikan produk seperti tadi. Itu sangat bagus untuk program pensiun. Termasuk PSAK 24. Oke, saya akan tanya jawab. Thank you untuk your attention hari ini. Ada yang mau jawab? Silakan. Wow, thank you banget ya hari ini datangnya cukup banyak. Bapak Ibu ada yang kepingin bahas tentang apa? Nanti next di seminarnya silakan.